Jangan pengecut, ayo. Bunuh dia. Florian. Ku dengar kau, juara tinju dunia 10 kali. Berani lawan aku? Kau ragu? Hanya kamu, yang layak, gelar juara 10 kali? Aku akan segera keluar penjara. Aku tidak ingin masalah. Mundur. Banyak bicara. Ayo, mati. Kemampuanmu sudah sempurna. Ingat, dalam 3 tahun, jangan bertarung tanpa alasan. Guru. Kau tidak boleh menggunakan kekerasan untuk menindas siapapun. Tapi, bagaimana dengan balas dendam orang tuaku? Saat waktunya tiba, semua akan selesai dengan sendirinya. Bagaimana mungkin? Florian Pohel telah menunjukkan perilaku baik, mendapat pengurangan hukuman, dan telah dibebaskan. Tidak buruk. Hei, kawan, biarkan aku coba. Apa yang kau lihat? Pergi. Tidakkah kau lihat kami sedang berlatih? Tunggu, kalau aku pukul kau, jangan merengek. Aku? Janina. Baiklah. Kita selesaikan untuk hari ini. Kalian semua bisa pulang sekarang. Janina, kenapa kau biarkan semua orang pulang sepagi ini hari ini? Aku harus segera pergi untuk mengurus sesuatu. Florian. Bersihkan di sini. Aku bertanya-tanya, apakah kekuatanku menurun? Selamat, kamu telah memecahkan rekor. Florian, setelah kamu membereskan semuanya, kemarilah. Oke, datang. Kenapa buru-buru? Tidak tahu ada apa. Hah? Kurt? Lihat ini. Ini, bagaimana mungkin? Ayo mulai. Janina, alat ukur energi itu. Duduk dulu. Ayo bicara. Florian, kamu juga duduk. Kau sudah bersamaku bertahun-tahun, selalu mengikutiku, dan aku tidak punya apapun yang harus disembunyikan darimu. Makan malam hari ini adalah makan malam perpisahan kita. Setelah kita makan, kita akan berpisah. Janina, apa maksudmu? Apa kau mau mengusir kami? Ya, Janina. Apakah klub ini mengalami masalah pendapatan? Jika saat ini tidak ada uang, kami bisa sementara mengabaikan gaji kami. Anggap saja makan malam ini sebagai jamuan perpisahan. Ayo makan dulu. Kita bicara nanti. Bagaimana bisa kami makan sekarang? Janina, katakan saja, kami khawatir. Ya, Janina. Katakan saja. Kreher sudah datang ke sisi selatan. Kami adalah target berikutnya. Orang yang menantang semua klub di seluruh negeri, Kreher. Aku ingat, dia pernah bilang, dia akan menantang semua klub.
Sekarang dia sudah mengalahkan 99 klub. Dan tidak pernah kalah. Benar. Menurut aturan Provinsi Selatan, jika sebuah klub dikalahkan, kita harus membubarkan klub kita. Dan klub kita tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Jadi, Janina, kami tidak takut padanya. Aku benar-benar tidak percaya bahwa Kreher sendirian bisa mengalahkan kita semua. Benar, Janina. Kita tidak perlu mempermalukan diri sendiri untuk orang lain. Bagaimanapun, Kurt dan aku adalah tulang punggung klub. Kami sudah berpartisipasi dalam banyak kompetisi, memenangkan banyak medali. Aku rasa kita bisa mengalahkannya. Benar, Janina. Percayalah. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, dan tidak membiarkan dia mengalahkan kita. Apa yang lucu? Apa kau tidak dengar apa yang Janina katakan? Kreher akan menantang klub kita. Florian, bagaimana kau masih bisa tertawa? Apa kau punya hati nurani? Aku cuma mau makan sesuatu. Tidak ada yang lain kan? Mereka hampir memukul wajahmu. Bagaimana kamu masih bisa nafsu makan? Apa? Kamu tidak mau klub ini bubar? Ya, Florian. Sejak kamu bergabung dengan klub, sudah lama, sekarang semua orang mengalami kesulitan. Kamu tidak bisa membantu, dan tidak menemukan solusi sudah cukup buruk. Apa? Apa kamu benar-benar menganggap makanan ini sebagai makan malam perpisahan kita? kalian berdua, cukup. Janina, kami. Florian benar. Apa yang bisa diselesaikan dengan makanan? Abaikan mereka. Setelah makan ini, kita akan berpisah. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini. Saat kalian pergi, aku akan memberikan paket pesangon. Pengecut. Janina, aku akan mengeceknya. Hubungi aku jika butuh sesuatu. Ayo pergi. Setelah kita bubar, jika kamu masih ingin belajar beberapa gerakan, pergilah ke Saigen Champion Club. Orang yang bertanggung jawab di sana berhutang budi padaku. Lalu, berikan padanya surat rekomendasi ini, dan dia pasti akan menerimamu. Janina, pertama-tama, terima kasih atas semua bantuanmu. Aku mengerti. Makan dulu. Master, selain tinju, aku merasa tidak tahu apa-apa lagi. Siapa namamu? Mau bergabung dengan klubku? Makanan aku yang traktir. Janina, sebenarnya, aku bisa membantu. Bagaimana dengan orang-orang di gym tinju? Kalian masih mau makan sesuatu? Apa? Ini makan malam perpisahan? Janina Lawrence, kan? Saudaraku Krahe hari ini datang untuk menantang kalian semua. Kalian terima? Atau, kalian menyerah? Bukankah aku sudah bilang pergi? Kenapa kau masih di sini? Pergi? Tidak ada yang pergi hari ini. Dasar sampah tidak berguna, pergi sana. Jangan bikin masalah di sini. Berhenti bicara omong kosong. Kalau mau bertarung, ayo bertarung saja. Kau pikir kami takut padamu? Kalau begitu kalian semua ke sini. Aku tidak punya waktu. Krahe, kesombongan akan membuatmu jatuh. Klub kami dan kamu tidak ada dendam sama sekali. Kenapa kau begitu agresif? Agresif? Tidak sama sekali. Aku hanya dengar dulu bahwa Nona Lawrence sangat cantik dan ingin bertanding denganmu. Tapi jika kau mengucapkan beberapa kata manis, aku bisa anggap kalian menyerah. Kau mencari masalah? Diam. Janina, bajingan ini terlalu. Sudah kubilang, diam. Krahe, klub kami, meski tidak kuat, di lingkaran bela diri provinsi, kami punya reputasi. Perguruan bela diri memiliki aturan yang jelas.
di lingkaran bela diri provinsi, kami memiliki semangat yang sama. Apa yang kau lakukan sekarang? Apakah kau mencoba melawan cabang provinsi perguruan bela diri? Perguruan bela diri provinsi, hanya sekelompok rakyat jelata. Bodoh, siapa yang kau sebut rakyat jelata? Eisenstier, pergi. Tunjukkan padanya, apa arti sebenarnya dari rakyat jelata. Anak nakal. Naik ke panggung dan mati. Florian, kamu lagi ngapain? Ayah, Dasar tak berguna. Berani kau. Ayah, Tantang tuan kami, sombong sekali. kalau dia terbunuh, itu masalahnya. Tapi kita tetap harus mengambil mayatnya. Memalukan sekali. Mereka itu yang membunuh ayahku. Mereka itu. Ayo, aku tidak takut padamu. Kurt, kembalilah. Janina, kamu takut apa? Kurt sangat kuat, kita tidak perlu takut padanya. Benar, Janina. Menurutku, kekuatan ini hanya omong kosong. Kurt telah berlatih tinju kehendak. Bicara soal kecepatan, sekuat apapun pria besar itu, dia tidak akan lebih cepat. Kurt akan menang. Mereka tidak sesederhana itu, seperti yang kau kira. Kau tidak tahu apa-apa, kau hanya seorang petugas kebersihan. Apa kau punya hak bicara di sini? Cukup. Jika Kurt kalah, kalian berdua harus turun tangan segera. Apapun yang terjadi, jangan biarkan Kurt celaka. Mengerti? Ayo mulai. Bagaimana mungkin? Aku sudah berusaha maksimal. Kurt, Kurt. Eyak. Berani-beraninya kau menentangku. 5 tulang rusuk patah. Dan 1 kaki juga. Harus segera diobati. Aku yang urus. Itu cuma perkelahian. Kenapa kau pukul dia begitu keras? Dia sama sekali tidak tahan. Oh, apa aku terlalu kejam? Apa aku terlalu kejam? Menurutku, kau juga pecundang. Kau, simpan saja kau. Mu. Dan aku. Kalau kau punya nyali, pukul aku seperti aku memukulnya. Kalau tidak, maka diamlah. bawa Kurt ke bawah dulu untuk diobati. Aku tidak pergi, aku bisa bertahan. Banyak sekali keluhan, seperti pengecut. Kalian semua, serang aku bersama-sama. Itu keterlaluan. Aku memang keterlaluan. Apa yang bisa kau lakukan? Kau cari pukulan. Ayo kita lakukan. Kita kalah lagi. Diam. Kamu tidak berguna, dan sekarang kau merusak semangat. Aku mengatakan yang sebenarnya. Okriak, kamu sudah mencoba. Seberapa kuat Tianyu? Apa kau pikir mereka berdua sepadan dengan Tianyu? Masih lebih baik dari kamu, sampah. Setidaknya mereka masih punya semangat untuk bertarung. Mereka punya nyali untuk pergi. Apa kau punya nyali? Bagaimana kau tahu? Cukup, Florian. Kau tidak pernah berlatih bertarung, kau tidak mengerti kemauan seorang pejuang. Selain itu, Patrick dan Adam sama-sama sangat kuat. Jika mereka berdua bekerja sama, mereka mungkin tidak akan kalah. Apa kau lihat itu? Patrick dan Adam bekerja sama, Tianyu tidak sebanding dengan mereka. Tidak bagus. Lepaskan. Patrick, Adam. Bajingan. Aku akan melawanmu.
Lihat dirimu. Kamu tidak tahu betapa mudahnya kamu dikalahkan. Bagaimana kamu bisa mengalahkan orang itu seperti itu? Kalau tidak, bagaimana yang lain? Akan mengadakan makan malam perpisahan? Janina, Eisenstier, sudah kuat sejak kecil. Dia tidak bisa mengendalikannya. Kamu tidak peduli, kan? Bajingan. Kamu benar-benar membuat Janina marah. Tapi dengar, aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Aku datang ke sini untuk menantangmu. Entah kamu mencari petarung yang lebih kuat, atau aku akan menganggapnya sebagai kekalahanmu. Janina, aku masih bisa bertarung, biarkan aku. Mengharukan sekali, aku hampir menangis. Bagaimana kalau begini, kau melayaniku seperti binatang, selama 3 tahun. Lalu aku akan memberimu kesempatan. Mimpimu. Kau bajingan, jika kau punya nyali, bunuh kami. Jika tidak, cepat atau lambat kami akan membalas dendam. Benar, jika kau punya keberanian, bunuh kami. Jika tidak, kami tidak akan menyerah. Kalian sekelompok pengecut. Bahkan jika aku beri kalian 100 tahun, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Nyonya Lawrence. Akhirnya, aku ingin memperjelas pendirianku. Entah, jadi anjingku. Aku akan mengizinkanmu untuk melanjutkan. Atau, buat klubmu. Lenyap dari Provinsi Selatan. Jangan bicara omong kosong. Aku akan melawanmu. Aku suka sikap itu, tahu itu tidak mungkin, tapi tetap berusaha. Eisenstier. Ajari Nyonya Lawrence kita, sebuah pelajaran. Dimengerti. Tunggu. Florian, apa yang kamu lakukan? Turun ke sini. Ini bukan tempat untuk main-main. Florian, ada apa ini? Kamu akan mendapat masalah, turun. Janina, meskipun aku hanya petugas kebersihan, aku juga anggota klub ini. Ketika hal seperti ini terjadi, selama aku masih berdiri, belum giliranmu. Florian, kau? Janina, percayalah padaku. Tapi kau. Florian Poh, apa kau tidak berpikir ini sudah cukup memalukan? Kau tahu kau hanya petugas kebersihan. Naik ke sana sekarang adalah bunuh diri. Ke sini, apa kau benar-benar ingin, benar-benar menghancurkan reputasi klub, dan kemudian puas? Florian, aku menghargai niatmu. Tapi sekarang bukan saatnya untuk main-main. Kamu masih bisa turun sekarang. Jika tidak, kau bahkan tidak akan tahan satu pukulannya. Kau mempertaruhkan nyawamu. Jangan khawatir, Janina. Aku tidak akan. Aku akan melawanmu. Anak, kamu hanya seorang petugas kebersihan. Kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Kamu gila. Coba lihat. Bagaimana jika aku menang? Jika. Hahaha. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Kamu gila. Florian, aku tahu maksudmu baik. Tapi kamu tidak sebanding dengannya. Turun. Aku akan melawannya. Janina, aku yang menanganinya. Aku bilang pergi. Janina Lawrence, Nona Lawrence, kami di sini untuk merusak tempat ini. Bisakah kamu bekerja sama? Jika kamu ingin berpura-pura menjadi korban, lakukan di tempat lain. Ya, jika kamu tidak berguna, jadilah gundik bos kami. Bukankah itu enak? Kamu akan tetap memegang klub. Dan juga, merasakan kekuatan Krahe. Beraninya kamu menghina Janina? Kamu mencari kematian? Florian, kamu sangat tidak tahu terima kasih? Janina selalu baik padamu, tidakkah kamu tahu? Kamu tahu bahwa kamu tidak hanya gagal melindungi Janina, tetapi membuat kami bahan tertawaan. Kalian semua, diam. Florian, jangan jadi pahlawan. Sekarang, kamu punya satu pilihan lagi. Janina, kesabaranku terbatas. Jika kamu tidak mau bertarung, tutup saja tokonya. Jika kamu ingin melakukan perlawanan terakhir, jangan buang waktu. Janina. Janina. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Tolong. Cepat sekali. Dia hanya menahan kekuatannya. Sudah selesai. Florian itu sudah tamat.
Kamu bajingan, kamu hanya bisa menghindar. Lawan aku langsung kalau kamu berani. Ayo, pukul aku. Florian, menjauh. Apa kamu mau mati? Sudah selesai, sudah selesai. Apa orang ini benar-benar berpikir, hanya karena dia menghindar beberapa serangan, dia bisa mengalahkan Eisenstier? Ini, Apa? Bagaimana bisa anak ini memiliki kekuatan seperti itu? Bagaimana bisa Florian sekuat ini? Iron Ox setidaknya petinju kelas 200 kg. Dikalahkan olehnya dengan mudah, kekuatan Florian sama sekali tidak kalah denganku. Mungkinkah tadi dinamometer itu tidak rusak sama sekali? hei, Kurt. Lihat, 99.999. Ini, bagaimana mungkin? Dia benar-benar melakukannya? Nak, kamu bisa mengalahkan Iron Ox. Itu menunjukkan kekuatanmu luar biasa. Tapi dalam pertarungan tadi, kami belum pernah dengar tentangmu. Ceritakan. Siapa dirimu sebenarnya? Hanya orang biasa, tidak ada yang perlu disebut. Orang biasa? Orang biasa tidak punya kekuatan untuk mengalahkan Iron Ox. Nak, tidak ada yang pernah bilang padamu bahwa terlalu rendah hati itu hanya pamer? Aku baru belajar dari Janina. Beberapa dasar Tai Chi teknik, menggunakan kekuatan melawan kekuatan. Jika kamu pikir itu pamer, maka standarmu untuk pamer terlalu rendah. Kamu? Jadi Janina yang mengajarinya? Pantasan? Anak ini sangat beruntung. Aku yang mengajarinya? Aku tidak mengajarinya apapun. Orangmu kalah. Ini membuktikan tantanganmu gagal, kan? Benar? Tantanganmu kalah? Jadi bawa orangmu dan pergi? Kupikir kalian kuat, tapi hanya itu kemampuan kalian. Sangat payah. Dikalahkan oleh petugas kebersihan. Seperti ini, dengan level itu, kamu berani menantang apa yang kamu pikirkan. Kau. Baik. Nak, aku akan mengingatmu. Ayo pergi. Pergi? Kamu menantang kapan saja mau, dan pergi kapan saja mau? Apa kamu pikir? Itu pantas? Atau kamu takut? Apa katamu? Florian. Berhenti sekarang selagi masih bisa. Diam. Jika kalah, kau harus mengakuinya. Kalau tidak, kita terus bertarung. Florian, diam. Janina Lorenz. Aku sudah pergi. Dia memaksa bertarung denganku, jadi kita main sesuai aturannya. Setelah aku menghajarnya sampai tak sadar. Kau berikutnya. Florian Pohel, kupikir kau sangat sombong. Kau menang satu ronde karena keberuntungan, dan kau pikir kau tak terkalahkan? Meskipun Iron Bull kuat, dia hanyalah murid terakhir dari 7 murid Raven. Semua anggota Champion Club bersama-sama tak bisa mengalahkan Iron Bull. Apalagi Raven. Janina, katakan sesuatu. Di Champion Klubku, kami lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Hari ini, meskipun kita semua jatuh, kita tidak akan pernah mundur. Florian, seberapa yakin dirimu? Janina. %10? 10%. Tidak mungkin. Aku akan melawan Krahe. Aku tidak akan membiarkanmu mati seperti ini. Janina, ini 100%. Apa katamu? Anak. Dari mana kau dapat kepercayaan dirimu? Florian, kau tahu apa omong kosong yang kau bicarakan? Ini Krahe, dia sudah mengalahkan 99 klub. Kau hanya pecundang, yang hanya belajar beberapa gerakan dari Janina. Kenapa kau begitu sombong? Kurt Dunkel. Diam. Janina, kenapa kau bermain-main dengan dia? Tidakkah kau lihat, dia akan menghancurkan reputasi klub? Ya, Janina, kenapa kau? Bermain-main dengan dia juga, ayo kita akhiri. Sekarang kau mau mundur? Terlambat. Guruku adalah petarung Muay Thai top. Anak. Tunggu saja, lihat bagaimana kau mati. Oh, benarkah? Aku tidak percaya gurumu sehebat itu. Kau mencari masalah. Tinju badai. Tinju Krahe tak tertandingi, Florian pasti kalah. Patrick, Kurt,
Apapun yang terjadi selanjutnya, kau harus melindungi Janina. Jika tidak, Bahkan jika gym kita tetap buka, dia akan menjadi bahan tertawaan di dunia pertarungan. Jangan khawatir. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku tidak akan membiarkan Janina menderita penghinaan apapun. Florian, semoga berhasil. apa hanya lari yang bisa kau lakukan? Sekarang kesempatanku. Mustahil. Siapa kamu sebenarnya? Champion Club. Florian Paul. Bagus. Aku akan mengingat itu. Aku kalah hari ini, tapi cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut di kakiku. Ayo. Kami menang. Menang. Kita menang. Florian, terima kasih. Tanpamu, klub kita kali ini akan hancur total. Janina, itu terlalu baik, aku tidak pantas mendapatkannya. Lagi pula, aku hanya anggota klub, dan aku menang tipis, karena aku melihat kelemahannya. Apalagi, tipu dayaku semua aku pelajari darimu. Jika ada yang harus kau ucapkan terima kasih, berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Anak yang baik. Baiklah, kalau begitu aku tidak perlu bersikap terlalu sopan lagi. Ayo, bersulang. Florian, tapi bagaimanapun, kali ini aku harus berterima kasih padamu. Janina, apa yang kamu lakukan? Jika kamu masih menghargaiku, simpan saja uang itu. Aku. Akhir-akhir ini, Kurt dan yang lain perlu perawatan. Aku juga berencana menutup klub untuk beberapa hari. Sekarang kamu bisa gunakan waktu ini untuk keluar dan bersantai. Tidak, terima kasih. Pergilah jalan-jalan. Dalam 3 tahun ini, aku tidak pernah membiarkanmu beristirahat dengan layak. Ambil kesempatan ini. Rileks sedikit. Dimengerti. Hati-hati. Pak Saigen. Kemarilah temui aku. Ada sesuatu yang penting. Aku ingin bicara denganmu. Hei, Bung. Kamu adalah... Aku baru saja melihatmu bertinju di bawah. Bung, dengan kemampuanmu, ayo bertarung bawah tanah denganku, pasti kamu akan dapat lebih banyak daripada di klub. Tidak tertarik. Bung, 1 juta. Jika kamu mengalahkannya, kamu akan mendapat 1 juta. 1 juta. Kamu mau bertarung? Aku bilang, dengan kemampuanmu, kalau kamu bertarung di bawah tanah, kamu bisa dapat banyak uang. Berapa penghasilanmu di klub sebulan? Dalam 1 pertandingan bawah tanah, kamu bisa. Di mana dia? Siapa? Aku tanya, di mana dia? Dia bos yang kukatakan padamu, pemilik gym tinju bawah tanah, serigala tunggal, dan kudengar dia punya bos besar di belakangnya. Dia pernah bilang, siapapun yang bisa mengalahkan serigala tunggal, bisa dapat darinya 1 juta. 1 juta. Dalam dolar, Bung, apa kamu tertarik? Kamu ikut? Jika aku mengalahkannya, apa aku bisa bertemu bos di belakangnya? Ayah, Jika aku mengalahkannya, apa aku bisa bertemu orang yang membunuh ayahku? Sampah masih berani menantang tuan kita. Dia tidak tahu tempatnya. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, itu urusannya sendiri. Tapi kita masih harus membersihkan mayatnya. Memalukan.
Dia di mana? Siapa? Ayo. Bawa aku ke game tinju bawah tanah itu yang kamu sebut. Oke, aku akan memegangnya untukmu. Oke, ayo. Serigala sendirian. Ayah, Itu dia. Hei, kawan, wah, Pada akhirnya, serigala sendirian tetap menang. Dia menjatuhkannya dalam beberapa pukulan. Aku bertaruh padanya. Omong kosong. Aku memasang 200.000 padanya. Sekarang aku sudah menggandakan uangku. Kalau aku tahu, aku tidak akan mengejar kekayaan sebanyak itu. Siapa sangka orang ini adalah seorang pecundang. Betul. Pecundang. Dia harus membayar utangnya padaku. wah, itu adalah serigala sendirian yang kuceritakan, yang ku sebut, itulah serigala sendirian yang kuceritakan. Serigala sendirian. Hei, Hei, Bung, lagi apa? ayo bertarung. Anak, siapa sih kamu? Kamu mau aku bertarung denganmu bertarung? Kamu tahu aturannya? Apa kualifikasinya? Kamu bahkan tidak tahu aturan. Dan kamu datang ke sini untuk bertarung? Kamu pikir aku bercanda denganmu? Dari mana datangnya anak liar ini? Dia tidak tahu aturan, tapi dia berani membuat masalah di sini. Pergi. Kamu mau mati? Ya, siapa yang membawamu ke sini? Kamu bahkan tidak tahu aturan dari ring tinju bawah tanah. Apa kamu pikir petarung di sini hanya hiasan? Satpam, mana satpamnya? Cepat, buang idiot ini. Keluar dari sini. Jangan halangi aku mencari uang. Anak, jika kamu ingin bertarung denganku, kamu perlu taruhan. Aku tidak pernah bertarung tanpa taruhan. Apakah ini cukup? Aku bisa menghasilkan ratusan ribu dari satu pertarungan saja. Dengan benda kecil murahan ini, kamu bercanda? Anak, bawa barang rongsokan ini pergi, dan periksalah kepalamu. Kamu seharusnya tidak ada di sini. Benar-benar bodoh. Hanya dengan 10.000, kamu berani datang ke kasino bawah tanah? Kamu mikir apa? Ya, orang miskin tidak seharusnya di sini. Di sini. Ini terlalu memalukan. Keluar. Bung, apakah kamu benar-benar tahu cara bertarung? Jika begitu, aku akan menaruh. Taruhannya, Aku bisa. uangnya. Aku yang bayar. Anak, karena kamu sangat bersemangat untuk menyerahkan uangmu kepadaku, aku akan memberimu kesempatan. Lempar ke sini. Kenapa kau pergi? Kau belum bertarung denganku. Bertarung denganmu? Kalau begitu kau harus bawa senjatamu. Begini caramu berbisnis, kau sudah ambil uangnya, dan sekarang kau bilang tidak mau bertarung. Kau, bukankah tempat ini mencurigakan? Mopel, apa kau tahu aturannya? Jika kau ingin bertarung denganku, kau harus kalahkan anak-anak buahku dulu. Kau bahkan tidak tahu aturannya, dan kau memfitnahku di sini. Jika kau tidak percaya, aku akan bunuh kau hari ini. Dan tidak ada yang berani bicara. Kau, Anak, aturan ring bawah tanah. jika kau ingin menantang Alpha, kau harus dulu mengalahkan anak-anak buah ini. Jika tidak, kau bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk melihat Alpha. Kau bahkan tidak tahu aturannya, dan kau berani bertarung di sini? Menurutku, sebaiknya kau pergi, atau nanti, kau akan dipukuli sampai mati, dan tidak ada yang akan menguburmu. Benar, keluar, dua idiot. Keluar, ayo, ayo. Mopel, turun. Tapi, Florian, Siapa duluan? Florian, kamu gila, ini pertarungan rantai pipa hanya untuk menghancurkanmu, kamu tidak bisa bertahan, lalu mereka akan mengusirmu, Orban, Jangan khawatir. Aku punya rencana. tapi, Florian, Percayalah padaku. Florian, tunjukkan pada mereka, Bawa orang-orangmu. Nah, aku harus mengakui, aku kagum dengan keberanianmu, tapi ini adalah arena pertarungan bawah tanah. Sebelum pertandingan, kamu harus menandatangani surat pernyataan kematian. Apa? Kamu takut? kalau kamu takut, keluar, pengecut. Dan kamu masih berani datang ke kasino bawah tanah.
Kamu mau mempermalukan kami? Aku kira kamu orang yang istimewa, tapi ketika kamu mendengar tentang surat pernyataan kematian, kamu ragu. Pengecut sekali. Pergi. Keluar. Keluar. Pergi. Keluar. Pertama mereka mengganggu kita. Kenapa kita yang menderita, bukan mereka? Jangan berdebat dengan mereka. Tapi, Florian, mereka sudah keterlaluan. Bertarung bukan hanya omongan. Di mana anak buahmu? Biarkan mereka semua datang. Kita bisa menghemat banyak waktu. Anak, terlalu sombong. Akan kubuat kau mati cepat. Anak serigala, kemari. Anak serigala ini kubesarkan sendiri. Sebelum kita mulai, jika kau ingin pergi, silakan. Tentu saja, kau bisa pergi, tapi uangnya tetap di sini. Serigala penyendiri. Bunuh dia cepat dan lempar keluar. Aku suka melihat jenis badut sombong dipukuli dan berteriak keras. Aku bertaruh 1 juta. Dia bahkan tidak akan sampai ke anak serigala ketiga. Sebelum dia dipukuli sampai mati. Aku bertaruh 2 juta. Dia bahkan tidak akan melihat yang kedua. Anak serigala. Tak berguna. Pergi mati saja. Kalian semua. Florian hadapi mereka satu persatu. Hati-hati jangan jatuh. Orang-orang ini. Tangan mereka berlumuran darah. Oh, benarkah? Kalau begitu, kita pasti tidak bisa melepaskan mereka. Nah, Sombong anak. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa aturan yang sebenarnya. tunggu apa lagi? Semua bersama sekarang. Bunuh. Kekuatan yang bagus, masih sedikit lambat. Kecepatan yang bagus, masih jauh tertinggal dalam kekuatan. Benar. Ini adalah kekuatan asli Florian. Kalian semua melihat itu, kan? Kalian bodoh. Inilah yang bisa dilakukan Florian. Kamu sudah keterlaluan. Formasi. Sial. Curang. Kamu curang. Dasar bodoh. Dia sendiri yang bilang, 1 lawan 7. Sekarang siapa yang bisa disalahkan? Benar. Teknik khusus anak serigala adalah serangan terkoordinasi. Jika mereka bertarung sendiri-sendiri, dia akan punya kesempatan. Tapi pria ini tidak menganggap siapapun serius. Ingin melawan 7 sendirian. Jika dia tidak jatuh, siapa lagi? Sepertinya hari ini, aku akan menghasilkan banyak uang. Bunuh dia. Cepat bunuh dia. Kau. Bunuh. Ini tidak mungkin. Sekarang, giliranmu. Menarik, sudah lama saya tidak melihat seseorang setangguh dirimu, anak muda. Kau layak untuk menjadi lawanku? Raja Serigala akhirnya bergerak. Serigala penyendiri itu sombong, tapi dia memang punya kemampuan sungguhan. Dia pernah Melawan 10 master teratas dari Provinsi Utara dan Selatan. 7 terluka parah, 3 tewas. Rekor ini tak tertandingi, dan itu bukanlah sebuah kebohongan. Benarkah? Selama bertahun-tahun, hampir 100 orang telah menantangnya, apalagi mengalahkannya, untuk bertahan dari serangannya, dan keluar hidup-hidup. Sudah cukup untuk disebut seorang master, dan mendirikan aliran sendiri. Tapi pemuda ini tidak percaya pada takdir. Dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Raja Serigala. Ini praktis bunuh diri. Lagi pula, dia masih muda. Ingin membuat sejarah. Sayangnya, pada akhirnya, dia hanya akan menjadi mayat di bawah kaki serigala penyendiri. Kalian semua. Florian, apakah kamu ingin beristirahat dulu, dan memulihkan tenaga kita? Tidak. Anak muda, aku sarankan kamu, sebaiknya kamu beristirahat.
Kalau tidak, nanti kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk istirahat lagi. Aku rasa kamu tidak punya kemampuan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ada seorang pria tua yang mengatakan hal yang sama. Coba tebak, pada akhirnya, dia di depan putranya dipukuli sampai mati olehku. Kataku, rumput di kuburannya. Apakah sudah lebih tinggi dariku sekarang? Kau mencari mati. Ah, Pukul dia, pukul dia. Sudah kuduga, orang ini tidak sepadan dengan Lone Wolf. Lihat, sekarang dia sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Ini persis yang ingin kulihat, pertarungan tanpa ampun, keren. Nak, lawan. Jika kau tidak melawan, aku akan menghajarmu ke tanah. Florian, tunjukkan apa yang kau punya, aku pertaruhkan seluruh kekayaanku padamu. Nak, kau juga tidak berguna. Sama seperti pecundang 10 tahun lalu, persis sama. kau memang cari perkara. Ya, aku memang cari masalah. Ayolah, pukul aku, bunuh aku. Percuma. Lagi? Sekarang, giliranku. Wah, keren. Kamu lihat itu? Bro, itu temanku, dia memang Raja Serigala. Itu gila. Pecundang. Serigala penyendiri. Bangun, sialan. Semua uangku sekarang bertumpu padamu, sial. Bangun, sialan. Pecundang, bangun, kalahkan dia. Sekelompok idiot buta, sudah kubilang, orang ini punya kesempatan menang. 1-37. 1-37. Aku meraup untung besar, hahaha. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Bos, aku menemukan latar belakangnya. Menariknya, dia berhasil mengalahkan Crow dan Lone Wolf dengan telak. Sepertinya dia prospek yang bagus. Simon, perkenalkan dirimu. Tidak masalah. Pecundang, kenapa kau bersembunyi? Tunggu, biarkan aku mengatur napas. Aku akan menghabisimu, kau pecundang, seperti aku lakukan pada pecundang tua waktu itu. Ayo, bunuh aku, dasar pecundang, pukul aku. Dia menang, aku tahu dia bisa, dia menang. Kau. Siapa kau sebenarnya? 12 tahun lalu. Kenapa kau membunuh Theodore Paul? Theodore Poh? Jangan bilang kau putranya. Pantasan. Dulu, saat aku bertarung dengannya, aku hampir membunuhnya, dia memohon belas kasihan. Aku tidak memberi ampun. Aku terus memukulinya, sampai dia mati. Nak, kau belum pernah membunuh siapapun, kan? Ayo, bunuh aku. Jika kau membunuhku, kau akan jadi sepertiku. Ayo, bunuh aku. Balaskan ayahmu. Kawan. Dia. Kau tidak bisa membunuh. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau memanggilnya? Itu tidak adil. Siapa kau? Statusmu terlalu rendah, kemampuanmu terlalu lemah. Kau belum memenuhi syarat untuk tahu siapa aku. Tentu saja. Jika kau siap bergabung dengan kami, aku bisa memberimu kesempatan untuk tahu namaku. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Jadi kau bersikeras melindunginya? Lalu, kau ingin mengambilnya dari aku tidak menyangka itu. Bahkan Simon muncul. Dengar, orang ini hari ini mungkin akan mendapat masalah.
Apa? Siapa Simon ini? Simon, julukan, Menara Besi, di seluruh dunia tinju bawah tanah. Dia petarung terkuat. Lone Wolf itu kuat, kan? Di depan Simon, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan, sama sekali. Sekuat itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Simon adalah orang besar. Jika bukan karena hari ini, Lone Wolf hampir terbunuh, apa kau pikir Simon akan muncul di sini? Simon sudah di sini. Orang ini benar-benar sangat sombong. Menurutku, dia sudah seperti mati. Kau tidak bisa melindunginya. Tidak hanya aku akan melindunginya. Aku juga akan mengambil nyawamu. Aku tidak hanya ingin melindunginya, aku juga ingin melindungi hidupmu. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir, sekarang semuanya benar-benar berakhir, dan uangku. Begitu sedikit orang tidak cukup bagiku. Kau punya nyali. Bergabunglah dengan pihak kami. Bosku menghargaimu. Jika kau mau bekerja untuk bosku, bekerja. Mulai sekarang. Apapun yang terjadi, dia akan selalu melindungimu. Melindungiku? Sial. Aku tidak menyangka anak itu dihargai oleh Bos Simon. Kenapa bisa? Bos Simon adalah sinyal Scorpion. tidak dikenal. Di seluruh dunia tinju selatan, dia adalah tokoh besar yang tak tertandingi. Dia seorang yang tidak berpengalaman dan sombong. Dihargai oleh orang seperti itu, sungguh luar biasa. Tampaknya Was pasti sangat beruntung. Dia memiliki seseorang di belakangnya. Mungkinkah kematian ayahku saat itu memiliki rahasia yang lebih dalam? Nak, jika kau sudah mengetahuinya, maka berlutut dan menyerahlah. Jika kau berubah pikiran, kau tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Florian, bagaimana menurutmu, Florian? Ikuti Simon, kau akan punya tidak hanya uang, tetapi juga status. Pikirkan, selama ini kau bersama Janina, apalagi yang kau punya, dan ikuti saranku. Gunakan kesempatan ini hari ini, tunjukkan pendirianmu, tunduk, mulai sekarang, kau akan menikmati kemuliaan tanpa batas dan kekayaan. Aku sudah membuat alasan sangat jelas. Sekarang, berlutut dan bersujud. Maaf, aku orang yang keras kepala. Aku tidak akan berlutut pada siapapun. Apa kau benar-benar pikir aku akan berlutut padamu? Apa kau layak? Keras kepala dan tidak ada harapan. Kalau begitu, tidak perlu menyimpannya lagi. Lakukan. Berhenti sekarang juga. Janina, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Kemarilah. Aku. Pemilik Champions Club, Nona Lawrence. Apa? Kamu pikir karena kamu mengalahkan orang itu, Craig, kamu berhak untuk menantangku? Kamu pasti bercanda. Seorang Craig bahkan tidak layak menjilat sepatu Simon. Benar. Nona Lawrence, bawa rombongan pecundangmu dan keluar, atau kami akan mulai berkelahi, dan kami tidak akan menahan diri. Kalian sombong. Mau bertengkar? Bertengkar. Kalau mau bertengkar, pukul aku, sekelompok pecundang. Aku di sini. Pukul aku. Berani ke sini? Dengan kemampuan kecil itu, kamu masih membuat keributan di sini. Mencoba mempermalukan kami? Pergi. Pemabuk dan bodoh bahkan tidak layak bersikap sombong di sini, kau. Florian, ikut aku. Sudah kubilang, kamu tidak berhak membawanya. Dia tidak punya hak. Lalu bagaimana denganku? Jonathan Segen. Mengapa kamu di sini? Siapa Jonathan Segen ini? Mengapa Simon sepertinya menghormatinya? Kamu mungkin belum tahu. Jonathan Segen ini, tetapi pewaris dari tinju besi Segen. Kekuasaannya besar, bahkan Simon harus menghindari ketajamannya. Tapi aku tidak tahu, bagaimana seseorang seperti dia bisa datang ke sini. Tidak tahu. Sejauh yang aku tahu, Tuan Segen dan orang itu tidak memiliki hubungan yang baik, kan? Apakah kamu benar-benar menyakiti kami demi dia? Apakah kita punya hubungan? Apa urusanmu? Kamu takut terluka? Aku sama sekali tidak khawatir. Sekarang biarkan mereka pergi atau bertarung. Kamu pilih. Kamu. Aku hanya akan bertanya satu pertanyaan. Bagaimana Theodore Pohl mati? Theodore Pohl. Kupikir itu orang lain. Melihat wajahmu, kupikir kamu mungkin putra Theodore Pohl, kan? Pantas saja kamu tidak bisa melepaskan Angel Wolf. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Ayahmu yang tidak berguna itu dipukuli sampai mati oleh Angel Wolf. Dia memohon belas kasihan sebelum mati, memohon kami untuk mengampuninya. Tapi Angel Wolf tidak mau. Apa yang bisa aku lakukan? Maka hari ini, Dia harus mati. Florian, ada banyak di sisi lain. Jangan salah paham. Janina, terima kasih atas tawarannya. Tapi ini pribadi, aku bisa menanganinya sendiri. Janina.
Jonathan, Florian, Lihat dulu apa yang dia lakukan. Meskipun dimulai, aku tetap di sini. kau benar. Florian, jaga dirimu baik-baik. Berikan padaku. Kau ingin membunuhnya? Tentu saja. Kalahkan aku dulu. Lalu kau bisa mengejarnya. Kau mencari maut. Nak, aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak bisa melakukannya. Kau tidak ingin membunuhku. Ayo, aku di sini, tapi kau tidak bisa membunuhku. Kau marah? Sial. Minggir. Sudah kubilang, hanya jika kau mengalahkanku, kau bisa mengejarnya. Kalau begitu bersiaplah. Aku tidak akan menahan diri. Kau pikir kau bisa mengalahkan Simon hanya dengan mengubah sikapmu? Apa yang ada di kepala kecilmu itu? Kau bahkan tidak setara. Tidak ada perbandingan sama sekali. Kurasa, hari ini dia hanya bisa menonton, sementara serigala sendirian berdiri di sana, memprovokasi. Dia sendiri tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Benar. Florian, ayo, lakukan. Anak baik. Dia benar-benar bisa menguasai berbagai teknik bertarung. Menguasainya sepenuhnya. Janina, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku juga tidak tahu kalau dia sekuat ini. Kau bocah lancang. Kamu berhasil membuatku marah. Sekarang, aku akan mengerahkan semua kekuatanku. Nak, apa kau hanya akan lari? Orang itu terlalu kuat. Bahkan pukulan langsung hampir tidak bisa benar-benar menyakitinya. Untuk mengatasinya, kita harus menemukan kelemahannya. Tidak berguna. Bisakah kau melakukan sesuatu? Selain menghindar, kalau kau tidak bisa bertarung, pergilah. Dengan kemampuan kecilmu, kau pikir bisa mengalahkan Simon. Dan membunuh Lone Wolf? Mimpi saja, benar. Kau tidak punya kekuatan, tapi kau masih di sini. Pasti kau masih bermimpi. Jadi pergilah dari sini sekarang. Kau, Florian, jangan dengarkan omong kosong mereka. Jangan biarkan orang-orang ini mempengaruhimu. Kesempatan ada di depan matamu. Kau bocah lancang. Matilah. Florian, awas. Awas, Florian. Florian, Paul. Aku benar-benar ingin tahu seberapa jauh kau bisa melangkah. Persetan. Itu tidak mungkin. Dan hal-hal yang lebih mustahil lagi. Florian, jangan kejar musuh yang sudah kalah. Hei, aku tidak membunuh ayahmu. Aku tidak membunuhnya. Aku tidak membunuh ayahmu. Kau pikir aku akan percaya padamu? Aku tidak berbohong. Orang-orang itu ingin membunuh ayahmu, jadi mereka menghubungi kami. Aku hanya melukai ayahmu, tapi aku benar-benar tidak bermaksud membunuhnya. Cukup. Aku tidak membunuhnya. Aku benar-benar tidak. Florian. Florian, kebenarannya belum jelas. Tunggu sampai semuanya terungkap, baru kau bisa meluapkan kemarahanmu. Janina. Maaf, aku terbawa emosi. Maaf. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Aku bilang, aku akan memberitahumu sekarang. Saat itu. Dia dibunuh agar tidak membocorkan rahasia. rahasia. Janina, Jonathan, Adam, Patrick.
Maaf, aku sudah merepotkanmu. Aku akan minum ini untuk meminta maaf. Minuman? Kamu pikir itu membuat semuanya baik-baik saja? Florian, apa kamu pikir itu cukup? Janina, aku... Kamu menyembunyikan kekuatanmu, aku bisa melupakan itu. Tapi kenapa kamu tidak mendengarkanku dan mengejarnya? Aku tahu, kamu ingin membalaskan dendam ayahmu. Tapi apakah kamu sudah mempertimbangkan kalau di luar sana, anak buah Scorpion sudah menunggu di luar, kamu akan mati. Janina, Kenapa kamu berdiri, duduk dan makan? Duduk. Florian. Jejak Lone Wolf sudah menghilang. Tapi itu mengungkapkan Scorpion di baliknya. Kematian ayahmu saat itu pasti ada hubungannya dengan dia. jadi aku ingin. Jadi apa? Kamu ingin mencari Scorpion dan menghadapinya langsung. Aku... Lupakan saja. Kita semua orang dewasa di sini. Kenapa kamu bersikap seperti anak kecil? Lagi pula, Florian tidak bodoh. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Janina, aku tidak akan melakukan itu. Itu yang terbaik. Karena kita sedang membahas ini. Florian, aku akan menunjukkan jalan yang jelas. Jonathan, silakan. Dalam 7 hari, ada kejuaraan antar negara bagian DOC. Scorpion dan klubnya telah menjadi juara bertahun-tahun dari turnamen ini. Dan baru-baru ini dia sibuk mempersiapkan klubnya untuk menjadi perusahaan publik. Agar berhasil menjadi perusahaan publik, dia akan melakukan apapun. Dan ini adalah kesempatanmu. Oke, berhenti pamitan. Cepat bersiap. Waktu yang kamu miliki sangat sempit. Siap. Kamu benar-benar mau minum sebanyak itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Baiklah. Aku pergi sekarang. Janina, kalau tidak ada lagi, kami juga akan pergi. Jaga dirimu. Jangan biarkan emosimu menguasaimu. Maaf. Kurt, ada apa? Bisa kita bicara? Tentu. Kamu menguji alat pengukur kekuatan di klub hari itu? Ya. Kamu, kawan? Kekuatan tersembunyi ya, hanya beruntung. Kamu anggap aku bodoh? Hanya sedikit dari kita saudara-saudara yang bisa mencapai 500 paling banyak. Kamu kacau. Sebenarnya, aku tidak bisa menahan diri. Aku hanya ingin mencobanya. Baik, siapa dirimu? Sudah lama aku tahu. Florian. Tentang masa lalu, maaf. Aku tidak menyalahkanmu. Dan, terima kasih untuk kami, untuk Janina, menyelamatkan klub. Bukan masalah besar. Kamu anak kecil. Gendut, apa yang kamu lakukan? Florian, aku tidak menyangka bertemu kamu di sini. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Enya, Nak, ternyata kamu. Aku peringatkan kamu. Ini bukan urusanmu. Keluar. Kamu tidak berhak memukul orang. Kamu lumpuh. Berhak bicara di sini? Kamu sebut siapa lumpuh? kalian memukul kakakku. Kalian harus bertanggung jawab. Pukulan ini tidak bisa sia-sia. Aku tidak membunuhnya, itu sudah sangat bermurah hati. Dan kamu? Kalau bukan karena kamu, apa aku jadi miskin? Benar. Kalau kamu tidak mengembalikan uangku, aku akan menghancurkanmu. Skenario terburuk. Aku akan mati. Ya. Berikan uangnya. Apa yang terjadi di sini? Orang-orang ini tidak bisa menerima kerugian. Dulu di ring tinju bawah tanah, mereka semua bertaruh pada Lone Wolf, dan kamu menang. Mereka tidak bisa mendapatkan uang mereka kembali, jadi mereka mengejarku. Aku juga kesal. 1 jutaku juga tidak kembali. Jangan bohong padaku. Kamu sendiri yang memenangkan uang itu? Bagaimana mungkin kamu tidak mendapatkan uang itu kembali? Kalau kamu tidak memberikan uang itu hari ini, padaku, aku akan membunuhmu. Tidak bisakah kalian semua bersikap masuk akal? Sudah kubilang, uangnya ada di ring tinju bawah tanah. Aku juga tidak mendapatkan uang itu. Putus asa, aku akan membunuhmu. Kamu mau mati? Kalian berjudi, mencoba menghasilkan uang besar dengan taruhan kecil. Sekarang kalian kalah, kalian akan menghadapi konsekuensinya sendiri. Benar. Selain itu, uang saya juga tidak kembali. Apa hakmu untuk mengejarku? Kalau begitu bunuh kami saja. Tanpa uang ini, istriku juga akan membunuhku. Keluarga hancur. Apa hubungannya denganku? Kamu hampir membuatku pingsan. Benar. Orang malang ini benar-benar dibenci. Jika kamu tidak serakah, kamu tidak akan kehilangan segalanya. Dan, selain itu, salahkan arena tinju bawah tanah dan Beast Club, Scorpion adalah bandar, tidak punya prinsip. Apa peduliku? Scorpion adalah bandar? Gendut. Kamu baru saja bilang, bandar arena tinju bawah tanah adalah Scorpion? Ya, Florian. Bukan hanya arena tinju bawah tanah. Di balik banyak acara besar, bandarnya adalah Scorpion. Keuntungan ini bahkan membuatnya menjadi publik. Bandar di balik DOC juga Scorpion?
Tentu saja. Tapi DOC dan bawah tanah ring tinju tidak sama. Jika dia kehilangan uang, dia harus membayar. Tapi anak bangsat ini anak buahnya terlalu kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka terus menang. Florian, kenapa kamu tidak pergi ikuti turnamen DOC? Dengan kemampuanmu, kamu akan menang. Kalian semua ingin mendapatkan kembali taruhan kalian dan kemenangan. Bos, Pertandingan Dok, bagaimana persiapannya? sisi Keluote sudah siap. Saat Anda dan 3 master lainnya bertemu, dia akan melapor kepada Anda. Juga, informan dari dulu itu sudah dibereskan. Bagus. Kita berada di momen paling kritis untuk IPO. Aku tidak mau mendengar berita negatif tentang perusahaan. Tenang saja. Selama kita menang DOC, tak ada yang bisa menghentikan IPO kita. Kerja bagus. Kalian berdua tunggu di luar untukku. Bos, Kalian semua adalah orang kepercayaanku. Aku tahu, kadang kalian terlalu percaya diri. Tapi kali ini, kita harus mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama. Karena kali ini, kita harus menang. Mengerti? Kamu memegang obat terbaru perusahaan yang dikembangkan. Ini bisa mengurangi rasa sakitmu sebesar 20%, sambil meningkatkan kekuatan dan kecepatan sebesar 50%. Aku minta kalian masing-masing untuk mengalahkan lawan secepat mungkin. Setelah selesai, masing-masing dari kalian mendapat 3 batang emas. terima kasih, bos. Kelabang, sisanya kuserahkan padamu. Tenang saja. Ini sudah kupegang. Semua akan berjalan lancar. Bos, Bagaimana persiapannya? aku yang urus, jangan khawatir. Jangan main-main dengan pembukuan kali ini. Lagi pula, ini untuk dilihat pemegang saham. Jika angkanya tidak cocok, kita tidak akan mendapat uang. Mengerti, kali ini tidak akan ada masalah. Apakah perusahaan bisa go public tergantung padamu? Jangan mengecewakanku. Ya, Florian, kebahagiaanku ada di tanganmu. Jangan khawatir. Aku akan mencari cukup uang untuk menikahimu. Oke, paham. Kita sampai. Aku masuk duluan. Ayo. kamu, Florian Pohel, Ada apa? bukan masalah besar. Aku hanya ingin mengingatkanmu, selagi masih terang, belilah peti mati yang bagus. Kalau tidak, saat gelap, kamu tidak akan punya kesempatan. Apa katamu? Nak, aku senang bisa menghajarmu sampai mati di atas panggung. Ayo, harimau hitam. Orang-orang ini sangat keterlaluan. Naga hitam, macan kumbang hitam, harimau hitam, beruang hitam. Mereka adalah 4 raja langit dari klub binatang. Masing-masing ahli di bidang berbeda. Kemampuan mereka sangat kuat, terutama naga hitam itu, Florian. Kamu harus hati-hati. Jika tidak bisa menang, kamu harus cepat mundur. Apapun yang terjadi, nyawamu yang paling penting. Jangan khawatir, Janina. Jika ada masalah, bukan aku yang kena. Merekalah yang akan kena. Mereka terlalu keterlaluan. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Halo semuanya. Selamat datang di turnamen DOC tahun ini. Kompetisi tahun ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu babak kualifikasi, semifinal, dan final. Pada babak kualifikasi, kalah 1 ronde, dan kamu keluar. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut kontestan pertama, Black Tiger, Adam Schubert. Adam. Black Tiger itu kuat. Pastikan untuk tetap aman, dan uji kekuatannya sebisa mungkin. Ingat, jangan gegabah. Jangan khawatir, Janina. Aku tidak akan. Si kecil, kamu sial, pertandingan pertamamu, dan kamu dapat aku. Hentikan omong kosong.
kita lihat siapa yang menang. Oh, sepertinya kalian saling kenal. Jadi, pertandingan pertama sekarang dimulai. House. Pertandingan dimulai sekarang. Apakah dia sudah tertinggal? Adam terlalu gugup. Dia tahu dia tidak seimbang. Jadi dia tetap hati-hati. Itulah kenapa dia bertahan. Ayo, Adam. Mari kita lihat bagaimana kamu menghindari yang ini. Tidak mengesankan. Adam, menyerahlah. Kamu benar-benar pikir bisa memblokir seranganku? Mati. Adam, Dengan kemampuanmu, kamu berani melawanku. Pikir baik-baik, apa kamu layak? Aku menyerah. Aku menyerah. Apa katamu? Aku tidak dengar. Adam. Dia sudah menyerah, tapi kamu masih bertarung. Apa kamu tidak lihat itu? Menyerah harus diucapkan oleh peserta sendiri. Dia tadi tidak mengatakannya. Kamu? Benar, apa buru-burunya? Saat aku selesai bermain, tentu, aku akan membuangnya. Ku dengar kamu sombong, berani main tangan dengan anak buah bos kami. Kamu mau mati? Kamu yang minta. Kamu pasti marah. Tapi, kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu? Tenang, dia baru saja menunjukkan padamu contoh, segera. Kamu akan lebih buruk darinya. Hahaha. Hehehe. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan nasib burukmu, karena mengenal pecundang seperti itu. Selamat. Black Tiger menang. Adam. Dokter, bagaimana keadaan Adam? 7 tulang rusuk patah. Gegar otak parah. Dia dalam kondisi kritis. Kita harus membawanya ke rumah sakit segera. Mohon minggir. Aku ikut denganmu. Kamu tidak boleh pergi. Kamu bertanggung jawab atas klub juara. Jika kamu pergi, kamu akan didiskualifikasi. Apa kamu benar-benar ingin? Adam dipukuli tanpa hasil. Tapi, Janina. aku di sini. Janina. Menang. Menangkan? Kejuaraan untukku. Oke. Aku pasti akan. Florian. Membalaskan Adam. Ada di tanganmu. Percayalah padaku. Aku akan membuatnya membayar untuk itu. Oke. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Jadi, selanjutnya, mari beri tepuk tangan untuk dari Beast Club, pendatang baru terbaik. Selamat datang, Black Panther. Jadi, seperti yang semua orang tahu, Black Panther adalah pendatang baru terbaik tahun ini, pendatang baru terbaik. Jadi tidak ada keraguan, kekuatannya pasti tidak bisa diremehkan. Jadi malam ini lawan Black Panther siapa ya? Black Panther terkenal dengan kecepatannya. Lawan-lawannya, hampir semuanya telah, dalam waktu 10 detik, dijatuhkan. Kali ini, aku tidak tahu siapa lawannya nanti. Apa peduli siapa lawannya? Tidak peduli siapa lawannya, dia akan menjatuhkan mereka, dalam 2 atau 3 gerakan. Itu sepenuhnya bisa ditebak. Bukan begitu, menurutku, paling lama 30 detik. 30 detik kemudian, lawannya akan go. Menurutku itu terlalu lama. Menurut pendapatku, paling lama 20 detik. Menurutku bahkan 20 detik terlalu lama, 15 detik. Aku yakin dalam 15 detik dia akan di-KO oleh lawannya. Florian, hati-hati. Jika kamu kalah, jangan memaksakan diri terlalu keras. Jadi, selanjutnya, mari kita lawan malam ini untuk Black Panther. Dari Champion Club, bintang yang sedang naik daun, silakan naik ke panggung, Florian Paul.
Florian Pohel, aku ingin kau memohon ampun, berlutut dalam waktu 30 detik. Begitu ya? Kalau begitu aku tunggu saja. Bos. Bos, apa hebatnya pertandingan Florian Pohel, layak ditonton, dengan kemampuannya. Black Panther bisa, dengan mudah, menjatuhkannya. Jika kita lakukan itu, bukankah itu buang-buang waktu, gendut? Kalau kamu mau dipukuli, aku bisa, mengabulkan keinginanmu sekarang juga. Lupakan, aku tidak tertarik bicara denganmu. Black Panther mungkin tidak mengalahkan Florian Paul. Kita lihat saja. Aku merasa dia akan memberiku kejutan besar. Pertandingan sudah dimulai. Nak, saksikan aku kok kamu, dalam 30 detik. Bagaimana mungkin? Bajingan, aku akan membunuhmu. Lihat, Black Panther kalah. Kamu kalah. Aku akan membunuhmu. Terlambat. Tembakan bagus. Black Panther. Bajingan, aku akan. Apa yang kamu katakan? Maaf, aku tidak mendengarnya. Bajingan, lepaskan Black Panther sekarang, atau aku akan mencabik-cabikmu sekarang juga. Kau mengancamku. Ya, benar, bukan hanya kamu, tapi keluargamu, dan teman-temanmu juga. Bahkan jika Black Panther hanya terluka, aku akan mengambil nyawamu. Oh, benarkah? Aku peringatkan kamu, mereka yang macam-macam dengan kami, dari Beast Club, tidak akan berakhir dengan sesuatu yang baik. Apa kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Bertarung sampai mati. Baiklah, akhirnya kamu mengerti. Aku mengharapkan sesuatu yang seru. Lalu Florian Pohel, hanya dengan beberapa kata. Jadi ketakutan, membosankan sekali. Aku minta uang kembali. Tepat, apa ini? Pecundang yang ketakutan total keluar. Anak kecil, jangan kira kamu bisa lolos. Kamu melakukan untuk Beast Club suatu kebaikan. Dan hidupmu akan berharga. Begitukah? Baik. Menyerah saja, dari ring, turun sekarang. Lalu, anak buahmu, saat mereka bertemu denganku, akan kuberi mereka kesempatan untuk hidup. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Nak, kamu cukup pintar. Aku akui, kamu punya bakat. Tapi bosku adalah Black Panther. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Bertarung sampai mati. Bukankah kita sudah bertarung sampai mati? Sekarang kamu mau bicara denganku? Terlambat. Wasit, umumkan hasilnya. Selamat, Florian Paul telah memenangkan pertandingan ini. Maju ke semifinal. Bagus. Florian Pohel, tunggu saja. Saat anak buahmu masuk ke ring, akan kutunjukkan padamu apa itu kekejaman sejati. Semuanya baik-baik saja? Jangan khawatir, semua baik. Syukurlah. Tidak ada pertandingan lagi hari ini. Ayo makan dulu, kita akan kembali besok. Tunggu. Tuan-tuan, ada apa? Kamu bermain bagus, bergabunglah dengan Beast Club kami. Tentukan gajimu sendiri. Maaf, tidak tertarik. Beast Club bisa menawarkan yang terbaik lingkungan pelatihan, bimbingan yang komprehensif, dan panggung yang lebih besar. Florian, kamu punya bakat,
Kamu tidak harus berada di klub kecil yang tidak terkenal. Dengan begitu kamu tidak akan pernah membuat terobosan dalam hidupmu. Datanglah kepada kami. Untuk semua yang telah kamu lakukan pada Black Panther, aku tidak akan menyalahkanmu. Florian, kami melihatmu sebagai talenta. Jadi, kami memberimu kesempatan ini. Kusarankan kamu, jangan menggigit tangan yang memberi makanmu. Kamu selalu bilang kamu ingin merekrutku. Jadi ini strategi rekrutmenmu? Kau? Percaya diri dan hormat, Florian. Aku sangat menghargaimu. Black Tiger. Minta maaf. Black Dragon, kenapa dia layak? Apa? Apakah kamu tidak lagi mendengarkan perkataanku? Maaf. Aku baru saja kelewatan sedikit. Tolong maafkan aku. Aku terima permintaan maafmu. Mengenai bergabung dengan Beast Club? Maaf. Aku tidak tertarik. Florian, jangan menjawab dulu. Aku akan menggunakan kekuatan kita untuk membuktikan padamu bahwa bergabung dengan Beast Club adalah satu-satunya jalan keluarmu. Florian, Jangan khawatir. Hanya untukmu. Aku tidak akan lari. kau. Apa yang kau bicarakan? Aku hanya khawatir mereka akan menargetmu besok. Itu tidak mungkin. Hanya ada babak penyisihan. Mereka yang benar-benar bisa menargetku. Harus sampai ke semifinal. Kupikir, selanjutnya mereka ingin menjatuhkan Patrick. Janina. Jangan khawatir. Jika aku tidak lulus besok, aku akan menyerah. Aku melihat mereka menargetku besok. Bisakah kau berhenti bersikap begitu ceroboh? Dengan level keahlianmu, sebaiknya kau berhenti saja. Tapi Janina, ini sangat memalukan. Malu lebih baik daripada menjadi lumpuh. Apa? Setelah pertandingan, apakah kau ingin aku secara pribadi mengajari murid-murid ini? Tapi Janina, aku. Cukup. Ayo makan dulu. Benar. Ayo makan. Bersulang. Florian. Florian, Mopel, kenapa kamu di sini? aku mendengarkanmu, aku menaruh semua uangku padamu, tebak apa yang terjadi, aku dapat 1,6 juta. Ya, kawan. Kalau aku tahu kamu sehebat itu, aku akan bertaruh semua uangku padamu, bukan hanya aku akan mendapatkan kembali yang kuhilangkan, tetapi juga mendapat untung. Florian. Kami akan bertaruh padamu lain kali. Oh, omong-omong, Florian. Kami dengar kamu akan melawan Klub Segen. Siapa yang harus kami taruhkan kali ini? Kok kamu tahu siapa yang dia lawan? Nah, Bukannya semua orang tahu? Kecuali untuk final, kata DOC. Lawan sepenuhnya acak. Kok kamu tahu siapa yang kamu lawan? Seharusnya begitu, tapi itu tidak mungkin benar sepenuhnya acak. Mereka dapat uang dari mana? Jadi, bagaimana menurutmu? Biasanya mereka memberitahu kita sehari sebelumnya, siapa yang berpartisipasi, menurut informasi kami. Kali ini Florian lawan Karsten Lohman dari Klub Segen. Kamu bilang siapa? Karsten Lohman? Ya, itu dia. Janina, kamu kenal dia? Aku. Jangan bahas ini sekarang. Masih pagi. Kita bicara nanti. Ah, jadi kami akan tinggalkan kalian berdua. Florian, ini uang yang kamu pinjamkan plus bunganya, sekarang kami pergi, makan yang enak. Nikmati, Florian. Jika kamu bertemu Karsten, berhati-hatilah. Kekuatannya sangat menakutkan. Sepupu. Bukankah tidak pantas membicarakan aku seperti itu? Kenapa kamu di sini? Besok aku akan bertarung melawan orang-orang sepupuku. Setidaknya kita harus bertemu sebelum pertandingan, kan? Florian Pohel, kan? Aku nonton pertandinganmu. Pertarungan yang bagus. Janina, kamu bahkan tidak meneleponku untuk makan malam. Bukankah kamu memperlakukan sepupumu seperti keluarga? Karsten itu dulu pernah salah paham dengan Janina. Dia tiba-tiba muncul sekarang. Jadi hati-hati. Tidak ada yang bicara. Sepertinya aku tidak diterima. Hei, kawan. Senang bertemu denganmu. Aku menantikan
dukunganmu. Karsten, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Karsten, apa kamu gila? Lihat, semua orang belum siap, dan kamu di sini mulai main tangan. Kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri? Apa maksudmu, main tangan? Entahlah. Nyonya Lawrence, apa yang kamu bicarakan? Kamu? Sepertinya, tidak ada yang menginginkanku di sini. Baiklah kalau begitu. Aku pergi. Florian, besok kita akan bertemu di ringmu. Maaf. Kamu ikut terseret dalam masalahku dan ikut campur. Semuanya baik-baik saja. Kamu masih bilang semuanya baik-baik saja? Kamu bahkan menelepon. Besok kamu akan melawan Karsten. Berapa peluangmu? 50-50. Bagus memiliki kepercayaan diri. Lukanya sudah dibalut. Jika terjadi sesuatu, hubungi aku. Ayah, saat aku menang kejuaraan, aku akan tahu apa yang terjadi padamu saat itu. Tunggu saja. Terima kasih semuanya atas dukungan kalian yang terus untuk kejuaraan DOC. Jadi, mari kita sambut para peserta pertandingan pertama hari ini ke atas panggung. Hindari beberapa kali. Schwarzbear pasti akan marah jika dia tidak bisa memukulmu. Lalu, saatnya untuk membalas. Ingat, jika kamu tidak bisa menang, mundur. Jangan memaksakan. Mengerti? Jangan khawatir. Aku akan menguji kekuatannya untukmu. Oke. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan peraih medali perunggu kejuaraan DOC tahun lalu, Schwarzbear. Anak kecil, siap mati? Jangan khawatir, akan kutunjukkan apa artinya tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Aku akan menunjukkan padamu apa artinya tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Apa yang barusan kamu katakan padanya? Tidak ada. Kekuatan beruang hitam kau tahu itu. Dan Patrick sudah terluka. Florian, aku tidak ingin dia terluka lagi. Jangan khawatir. Nak, kau siap mati? Pertandingan belum dimulai, bagaimana kau tahu kau akan menang? Aku suka tipe pria keras seperti ini. Hari ini aku akan menghajarmu sampai babak belur. Pertandingan dimulai. Nak, aku suka pria sepertimu. Selalu menghindar. Terus saja. Jurangnya terlalu besar. Jika tinju beruang hitam mengenai Patrick, dia akan langsung kehilangan kemampuannya bertarung. Tidak, dia tidak bisa terus bertarung. Dia harus menyerah sekarang. Percaya padanya. Ini, permainan kucing dan tikus. Apa yang menarik? Beruang hitam, akhiri pertandingan dengan cepat. Benar, ku sebut pertandingan ini. Pertandingan paling membosankan yang pernah ada. Menghindar dan mengelak ini, bahkan tidak dianggap sebagai lawan beruang hitam. Beruang hitam. Gunakan waktunya untuk menyerang, jangan ragu. Tidak. Florian, jurangnya terlalu besar. Terlalu besar. Bagaimana aku bisa percaya Patrick akan menang? Nak, aku sudah benar-benar kehilangan kesabaran padamu. Bersiaplah mati. Hindari beberapa kali lagi. Beruang hitam akan kesal, karena dia tidak bisa menangkapmu. Saat itulah kesempatanmu untuk menyerang. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Jezai, saat beruang hitam menyerang, turunkan pusat gravitasimu. Ambil kesempatan, hindari serangan pertamanya. Lalu cepat pukul kakinya. Sekarang, Masa, Ini. Kau yang mengajarinya? Hanya trik kecil. Paling-paling, cuma bisa membuat beruang besar bodoh itu sedikit jengkel. Tapi begitu dia tahu trik ini, tahu itu, efeknya akan hilang. Sampai jumpa, gerakan langkah kaki itu luar biasa. Satu langkah lebih atau satu langkah kurang, dan semuanya berantakan. Florian, berapa banyak lagi yang kau sembunyikan? Apa iya? Enggak.
Lihat sini. Bajingan, aku akan membunuhmu. Kau mau membunuhku? Kau tidak punya kekuatan, kan? Nak, apa kau benar-benar berpikir? Dengan kemampuan kecilmu, kau bisa mengalahkanku? Kau mati hari ini. Oh, benarkah? Aku tidak percaya itu. Aku akan membunuhmu. Aku menyerah. Sial, aku akan membunuhmu. Apa? Kamu mau melanggar aturan? Ayolah, pukul aku. Aku bersumpah, aku tidak akan bergerak sedikit pun. Kau, Apa maksudmu? Beraninya kau memukulku? Kukira kau hebat. Pecundang? bajingan. Selamat, Schwarzbar, kau menang pertarungan ini. Sial. Janina, Florian. Kau melakukannya dengan baik. Aku akan menaikkan gajimu. Terima kasih, Janina. Tapi kali ini itu berkat Florian. Meskipun kita kalah. Tapi, itu berhasil. Baiklah. Florian. Terima kasih. Untuk apa? Kita keluarga. Kenapa harus berterima kasih pada keluargamu sendiri? Florian, trik licikmu benar-benar berhasil. Tapi aku bilang, trik hanyalah trik. Jika kau bertarung, akan kutunjukkan kekuatanku. Tapi trik-trik itu hanya berhasil sekali. Mungkin. Kusarankan kau lepaskan amarahmu. Lihat betapa merah wajahmu karena marah. Apa kau hampir gila dan menerkamku? Tepat sekali. Kau yang pertama, menang dengan sangat memalukan. Keluar dari sini, berhenti mempermalukan dirimu. Kalah tapi tetap menang. Kemenangan seperti itu. Sungguh tak terkalahkan. Dia seekor beruang. Selain kekuatan kasar, dia tidak punya otak sedikit pun. Hahaha. Menurutku, jika seseorang tidak berguna, jangan mengeluh tentang metodenya. Aku punya beberapa otak babi beku di rumah. Ayo, akan kuberi kau cicipan gratis untuk mencerdaskan otakmu. Bagaimana menurutmu? Kau, Beruang bodoh. Aku pergi. Sampai jumpa di final. Ayo pergi. Florian, aku akan menunggu. Florian Pohel. Kau bajingan, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Jika kau punya waktu untuk mengeluh di sini, pikirkan dirimu sendiri dulu. Mengapa kemenanganmu begitu konyol? Mereka mengkhianati kita. Hanya yang lemah menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka. Ini pertama kalinya. Aku berharap, dan terakhir kali, jika kau membuat kesalahan bodoh seperti ini lagi, keluar dari Beast Club. Apa? Tidak bisakah kau mendengar? Aku sekarang dimengerti. Black Tiger. Enyahlah. Florian Pohel. Bukankah kau main-main denganku? Kalau begitu lihat saja. Siapa yang lebih kuat? Baiklah, semuanya. Babak penyisihan kita sudah selesai semua. Selanjutnya pertandingan pertama semifinal kita. Mari sambut kontestan pertama. Dari Blessing Club, seorang pejuang yang lincah, Karsten Lohman. Florian. Abaikan dia. Minumlah seteguk. Aku percaya kau akan menang. Oke. Sekarang mari sambut lawan dari Karsten Lohman, kuda hitam terbesar di DOC tahun ini, Florian Poh. Florian Pohel. Kau pacar Janina. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi apakah kau akan cacat? Aku tidak bisa menjamin, bukan? Aku khawatir kau hanya besar mulut dan omong kosong. Oh, kalian berdua sepertinya sudah lama kenal. Kalau begitu, lanjutkan saja. Pertarungan dimulai. Cukup cepat, ya? Cukup bagus. Tapi kau terlalu lambat. Kau pikir itu bisa menyakitiku? Mustahil. Karsten terlalu cepat. Kalau terus begini, Florian pada akhirnya akan kehabisan tenaga. Betul. Karsten terkenal dengan latihan kakinya. Kecuali Florian mendekatinya, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tapi,
Florian berlatih Tai Chi. Kecuali lawan mendekat, kalau tidak, dia benar-benar tidak punya peluang. Ayo terus tonton. Menurutku, Florian akan menang. Mopel. Bisakah Florian menang kali ini? Kami sudah bertaruh semua uang kami untuk ini. Kalau kita kalah kali ini, semua akan berakhir. Mopel, katakan sesuatu. Belum puas? Dulu aku membiarkanmu menang, jadi kenapa tidak sekarang? Begitu Florian menunjukkan kelemahan, kau mulai berteriak. Perhatikan baik-baik, oke? Tapi, tidak ada tapi. Percaya atau tidak, aku tidak peduli. Aku akan all in, ikuti atau tidak. Sepertinya, dia tidak cocok dengan investasi kita. Terus tonton. Aku merasa dia menyembunyikan sesuatu. Florian, kalau hanya ini kemampuanmu, aku kecewa. Sepertinya, aku tidak bisa menahan diri lagi. Kekuatanmu luar biasa. Kecuali kau menghadapi lawan yang tak terkalahkan. Kau tidak bisa menggunakan lebih dari 10% kekuatanmu, mengerti? Guru, kau benar. Jangan meremehkan para pahlawan di dunia ini. Dengan 10% kekuatanku, aku benar-benar tidak bisa menang dengan mudah. Kalau begitu, aku harus menggunakan 20% kekuatanku sekarang. Apakah dia mengerahkan semua kemampuannya? Kau hanya pamer. Karsten terlihat sedikit gugup. Sepertinya dia baru saja dipengaruhi oleh Florian baru saja. Apa yang akan dia putuskan? Lihat. Dia melakukan gerakannya. Menyerah. Tidak mungkin. Cepat sekali. Kami tidak melihat bagaimana dia melakukan gerakan itu. Apakah itu kekuatan sebenarnya Florian? Seperti yang diduga, menakutkan. Dia tidak pernah memukul sebelumnya, sekarang dia langsung menyerangnya. Apakah Florian telah bangkit? Ayo, kalahkan dia, aku. Panggil. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah? Kamu sangat kuat. Aku lebih kuat. Kamu kalah. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah darinya? Bagaimana aku bisa kalah darinya? Ada yang salah dengan air ini. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Florian. Bajingan. Kamu cari gara-gara. Di mana wasitnya? Ini peraturanmu? Ya, wasit. Kalau Florian tidak mundur, dia pasti sudah kalah. Sekarang dia malah curang. Dokter tipikal. Buka matamu dan lihat. Dia sudah tidak punya malu. Wasit, tunggu apa lagi? Apa kau tidak lihat Florian sudah diracuni? Karsten, kau gila? Berhenti sekarang. Hari ini saja. Aku bisa menang. Apa kau pikir aku terluka? Apa kau lawanku sekarang? Kamu cari gara-gara. Bertelut. Sekarang kita bisa umumkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Selamat, Florian Paul. Kamu di semifinal.
Florian, kamu baik-baik saja? Florian, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Kamu seharusnya bertanya apa yang dia lakukan. Janina, aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitimu, kan? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apa karena Karsten adalah? Itu sebabnya kamu melakukan ini. Apa yang kamu bicarakan? Aku, Florian. Florian. Schwarzbar. Benda ini? Apakah kamu yang melakukannya? Bos. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada bajingan itu. Siapapun yang macam denganku, lihat aku membunuh mereka. Jadi, kamu bangga? Bos. Kamu gila? Siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Tidak ada yang memberiku izin. Aku hanya ingin balas dendam padanya. Itu sebabnya aku melakukannya. Balas dendam? Schwarzbar. Apa kau benar-benar punya nyali? Kau tahu ini adalah langkah terpenting menuju go public. Tapi dalam permainan ini, kau curang. Apa kau ingin mati? Schwarzenegger, aku hanya ingin balas dendam. Tidak ada niat lain. Bos. Schwarzbar, dia. Apa gunanya kau bilang ini padaku? Semua sudah di sini. Bos. Schwarzbar, ku dengar. Kau melakukan kesalahan, bos. Biarkan aku jelaskan. Sungguh tidak disengaja. Kau juga tahu, perusahaan saat ini berada dalam fase kritis untuk go public. Tapi kau hampir menghancurkan tahun-tahun usaha perusahaan dalam satu pukulan. Katakan, bagaimana aku harus menghukummu? Bos. Bos, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Schwarzbar, kau tahu, yang kuinginkan bukan permintaan maafmu. Schwarzdrake, bersihkan kekacauan ini. Jangan buat ini sulit bagiku. Terima kasih, bos. Terima kasih. Terima kasih, bos. Schwarzbar. Bos. Apa yang kita lakukan sekarang? Teruskan. Katakan bahwa Schwarzbar mundur. Dimengerti. Omong-omong, bawa oleh-oleh. Kita akan mengunjungi Florian. Perkara ini tidak boleh diketahui orang lain. Jika tidak, nyawa kita akan terancam. Dimengerti. Dokter, bagaimana keadaannya sekarang? Pada dasarnya baik. Hanya, racun di tubuhnya telah menumpuk terlalu banyak. Untuk pertempuran yang akan datang, dia sebaiknya tidak ikut. Bisakah kita mencari tahu siapa yang meracuninya? Jika aku tidak salah, air yang dia minum sebelum pertandingan telah dicampuri. Itu dia. Jaga diri. Aku tidak melakukannya. Sungguh, bukan aku. Janina. Janina, lihat, Florian sudah sadar. Florian, aku sungguh tidak melakukannya. Percayalah padaku. Florian, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahanku. Aku tidak pernah menyangka Karsten akan melakukan hal seperti ini. Jonathan, jangan khawatir tentang aku. Semuanya baik-baik saja. Senang kamu baik-baik saja. Omong-omong, Florian, grup kompetisi DOC mengirim pesan. Mereka bilang, Schwarzbar mundur. Mundur? Dari yang aku tahu tentang Janina, dia tidak akan menyakitimu. Tapi sekarang, Schwarzbar dalam masalah. Jadi, Aku mengerti. bagus kamu mengerti. Kalau begitu, aku akan meninggalkanmu. Besok adalah semifinal. Istirahatlah. Akan.
Florian? Aku. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu inginkan? Pak Paul, mari bicara. Janina, kamu harus pergi sekarang. Tapi, Ini wilayah Schwarz-Drake-nya. Jika dia ingin menyakitiku, aku tidak akan bisa kabur. aku mengerti. Jika terjadi sesuatu, hubungi aku. Baiklah. Ruangan ini kecil, jadi aku tidak akan memintamu duduk. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Pak Pohle, Anda sangat langsung. Kalau begitu, lakukan itu. Aku juga tidak akan menyembunyikan apapun. Pak Schwarz-Drake ingin aku kalah dalam pertandingan. Pak Poh, Anda salah. Bagi kami, kemenangan atau kekalahanmu tidak penting. Apa maksud Anda dengan itu? Hari ini, ada sesuatu yang perusahaan tidak ingin terjadi. Jadi perusahaan mengirimku untuk memberimu permintaan maaf yang tulus. Kau meracuniku begitu berat. Dengan sedikit uang dan kata-kata manis, kau ingin aku membiarkan semua ini pergi? Schwarz-Drake, ini tidak benar. Ketulusan kami lebih dari itu. Schwarzball ini, untuk menang, dia tidak segan melakukan apapun. Kami sangat malu. Untuk meminta maaf kepadamu, kami memenggal kepalanya untukmu. Tidak hanya itu, perusahaan bisa menjamin bahwa jika kau biarkan semua ini dilupakan, kau juga bisa tahu bagaimana ayahmu meninggal dan siapa saja yang terlibat. Apa katamu? Dan kau hanya perlu menandatangani kontrak ini. Aku sudah menyelidikimu. Kamu datang ke Dok hanya untuk balas dendam di Beast Club, dan dari kami mempelajari penyebab kematian ayahmu. Sekarang aku beri kamu pilihan kedua. Setelah kamu menandatangani namamu, kamu akan segera tahu apa yang terjadi saat itu. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Ya, kamu akan percaya. Hasil seri tidak berarti bagimu. Lagi pula, kamu tidak akan mendapatkan informasi itu yang kamu inginkan. Partisipasimu dalam pertandingan akan sia-sia, bukan? Aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Sisanya terserah padamu. Tanda tangani dan hubungi aku akan mengirim seseorang untukmu, lalu aku akan memberimu semua yang ingin kamu ketahui. Jika kamu menolak, kamu tidak akan pernah tahu seumur hidupmu mengapa ayahmu meninggal. Menunggu panggilanmu. Selamat tinggal. Gerakkan kepalamu. Gerakkan kepalamu. Ambil uangmu. Ambil uang itu juga. Florian, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka hanya ingin kamu diam. Jika kamu berhenti sekarang, maka semua usaha akan sia-sia. Ya, Florian, selama kita memenangkan pertandingan, mereka juga akan bicara. Maksudmu? Jadi maksudmu aku punya kesempatan untuk tahu bagaimana ayahku meninggal, tapi aku tidak melakukan apa-apa kan? Bukan itu maksud kami. Lalu apa maksudmu? Florian, aku. Nyi, Lawrence. Aku merasa tidak enak badan. Aku perlu istirahat. Terima kasih semuanya atas dukungan kalian yang terus-menerus untuk kejuaraan Dogbox. KD, selamat datang di semifinal turnamen kita kejuaraan Dogbox. Mereka yang berhasil ke semifinal hanya 4 kontestan. Mereka adalah yang terkuat dari Beast Club, Black Dragon, dan peringkat kedua dari Beast Club, Black Tiger. Dan kita memiliki ketua dari Blast Club, Pak Jonathan Blast. Dan dari turnamen DOC kita bintang bersinar, Florian Poh. Selanjutnya, mari sambut kelompok pertama kontestan, Black Dragon, dan Jonathan Blast Kering. Jangan khawatir, Janina. Florian tidak akan salah. Tapi, Pertandingan telah dimulai. Black Dragon menjatuhkan Jonathan Blast hanya dengan 2 pukulan KO langsung. Inilah daya tarik seorang petarung top. Jadi, selamat untuk Black Dragon karena maju ke final. Itu cukup cepat. Kemudian, mari sambut pertandingan kedua kontestan, Black Tiger, Florian Poh.
Di mana Florian? Apakah dia terlalu takut untuk datang? Siapa tahu, mungkin dia belum pulih dari keracunan kemarin. Pengecut tetaplah pengecut. Jangan omong kosong. Jika aku punya kemampuannya, aku akan merangkak ke sini jika harus untuk bertanding. Benar. Mati di ring lebih baik daripada memohon sambil berlutut. Apa yang kalian berdua? Omong kosong, dia diracun. Menghadapi lawan seperti Black Tiger. Praktis bunuh diri. Dia pengecut sekali. Banyak alasan. Tepat. Apakah dia sudah takut? Dia tidak menyenangkan. Sepertinya, Florian Paul kita terlambat. Menurut aturan kami akan menunggunya 1 menit total. Setelah 1 menit, jika dia masih belum tiba, kami akan mendiskualifikasinya. Florian, kamu harus datang. Sekarang, penghitungan mundur dimulai. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sayang sekali. Saya nyatakan, Jangan tegang begitu, oke? Maaf, saya bangun terlambat kemarin. Sekarang, saya di sini, kita masih punya waktu kan? Kamu seharusnya tidak datang. Ini hanya pertarungan. Kenapa kamu tegang sekali? Ya, Tidak buruk, nak. Satu lagi. Kekuatan Black Tiger memang lebih kuat dari milikku. Kekuatan yang bagus. Satu lagi. kekuatan Black Tiger memang menakutkan. Bahkan aku tidak tahu apakah Florian bisa menang. Jika dia tidak diracun kemarin, mungkin dia bisa menang. Tapi sayangnya, Tidak apa-apa, Janina. Sebenarnya, kamu dijebak oleh mereka. Jangan bicara lagi. Jangan khawatir, Florian. Dia pasti berhasil. Satu lagi. Gaya bertarungnya hampir tidak memiliki kelemahan. Kalau begitu, aku akan membuatnya menunjukkan kelemahannya. Mengerti. sial. Ah. Guru, kamu tidak punya kelemahan sama sekali. Bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Kamu tidak punya kelemahan. Pancing musuh masuk ke dalam. Paham? Kamu. Kurang ajar, aku buang waktu mengajarmu. Lupakan. Jika kamu suatu saat bertemu orang sepertiku, dia tidak punya kelemahan. Kamu akan mengerti. bagus. Florian Paul. Florian Paul. Semuanya. Tentang keracunanku kemarin, aku rasa aku perlu menjelaskan kepadamu. Florian. Paul. Aku sudah periksa kamu. Kamu datang ke DOC hanya untuk balas dendam ke Beast Club dan untuk mencari tahu dari kami penyebab kematian ayahmu. Sekarang, aku memberimu kesempatan kedua, tanda tangani saja namamu, dan kamu akan langsung tahu apa yang terjadi saat itu. Kamu pikir aku bakal percaya? Kamu bakal tanda tangan. Hasil imbang tidak berarti apa-apa bagimu. Lagi pula, kamu tidak akan mendapatkan informasi yang kamu inginkan. Kamu ikut bertanding tidak ada gunanya, kan? Untuk menang, Beast Club akan melakukan apa saja. Kenapa? Untuk IPO yang sukses. Untuk memasukkan uangmu ke kantongnya. Scorpion. Aku benar kan? Tidak heran kami tahu sebelumnya siapa lawan siapa. Jadi, ini adalah permainan modal. Ya, sial. Kamu membuat kami semua kambing hitam. Rifan.
Halo, Scorpion, ini pertunjukan yang kamu adakan untuk kami? Ini rencana IPO-mu? Kamu bisa main akal, tapi jika kamu mengacaukannya, itu membuktikan kamu tidak punya kendali atas permainan modal ini. Kamu bisa pergi. Gak guna. Bahkan gak bisa main game ini dengan benar. Aku umumkan, aku menarik investasiku di Beast Club. Aku juga menarik milikku. Florian Paul. Bagus. Semua baik. Sebarkan beritanya. Hari ini, Florian Paul ini akan tinggal di sini selamanya. Kembalikan uang, kembalikan uang, kembalikan uang. Kembalikan uang, kembalikan uang. Mau mati? Keluar. Pergi. Pergi. Florian Paul. Kamu tidak tahu bahwa hal seperti ini bisa mematikan? Aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan itu. Hahaha. Apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana ayahmu meninggal? Kamu ingin tahu? Katakan saja. Aku akan memberitahumu. Kamu bersikap baik? Ayahmu tahu beberapa hal yang seharusnya tidak ia ketahui. Jadi aku memancingnya ke gym tinju bawah tanahku dan menyuruh Lone Wolf menginjak kepalanya. Pukulan demi pukulan. Sampai dia hampir mati. Lalu aku menyuruh seseorang membawanya ke hadapanmu. Aku hanya ingin melihat dia mati di depan putra yang paling dicintainya. Yo. Apa? Kamu marah sekarang? Ah, ingatanku. Aku hampir lupa. Kamu tahu apa yang ayahmu katakan? Sebelum dia meninggal, Aku menyarankanmu, diam. dia terbaring di sana seperti anjing mati, memohon padaku. Dia berkata, "Aku mohon, biarkan aku melihat putraku tersayang sekali lagi." Aku akan membunuhmu. Florian Paul, di wilayahku, kamu masih berani pamer kekuatan? Jadi apa? Hari ini, aku akan membalaskan dendam ayahku membalaskan. Tapi aku khawatir kamu tidak punya kemampuan. Ayo. Tidak bagus. Bajingan. Selalu trik yang sama. Semua pada aku. Patrick, ayo pergi bersama. Oke, Florian, Janina, Florian, aku sarankan kau jangan bertindak gegabah, atau mereka berdua habis. kau menjijikkan. Menjijikkan. Kau membuatku kehilangan banyak uang. Aku hanya ingin sedikit bunga kembali. Tapi, jangan khawatir. Sebentar lagi, giliranmu. Florian, kekuatan meridianmu sungguh luar biasa. Jika kau melepaskannya tanpa berpikir, itu akan menghancurkan tubuhmu. Jika pada hari itu, kau benar-benar mengeluarkan semua kekuatan, kau harus siap melepaskan semua ilmu bela dirimu. Guru, sepertinya aku hanya bisa menjadi orang biasa. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Diam sekarang. Aku bilang, diam. Sekarang, giliranmu. Florian, kamu pikir aku takut? Florian. Florian. Janina, ayo. hei, tunggu aku. Florian, berhenti membersihkan dinamometermu. Pergi makan. Oke.
Ayo, cepat. Ayo, ayo. Ayo. Ayo minum bersama. Minumlah. Ayo, bersulang. Duduk, duduk. Duduklah. Florian. Kenapa kamu tidak membunuh Scorpion saat itu? Maka kamu bisa balas dendam. Jika aku membunuh Scorpion, aku akan melakukan kejahatan. Belum lagi, aku percaya. Kesalahan Scorpion, seseorang pasti akan mengurusnya untukku. Selanjutnya, berita singkat. Kepala klub binatang, Scorpion, karena terlibat dalam perjudian, pembunuhan, dan pelanggaran serius lainnya, telah dijatuhi hukuman mati. Ayo angkat gelas kita. Bersulang. Bersulang. Bersulang.